Bahas tentang sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi pada manusia terdapat pada 4 organ. Yang pertama adalah organ ginjal, yang kedua adalah organ kulit, yang ketiga adalah organ hati, dan yang keempat adalah organ paru-paru. Ginjal mengekskresikan urin, hati hasil ekskresinya adalah bilirubin, kulit keringat, dan paru-paru menghasilkan CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan uap air. Yang pertama akan dibahas adalah organ ginjal. Ginjal yang bernama latin ren merupakan organ yang ada pada tubuh manusia. Dalam tubuh memiliki 2 ginjal yang berbentuk seperti kacang merah. Ginjal ini juga terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri karena pada bagian ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati yang berada di bagian atasnya. Struktur ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibrous, vena renalis, dan ureter, serta terhubung langsung dengan pembuluh arteri dan vena. Secara garis besar, struktur ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah korteks, yang terdiri dari nefron. Yang kedua medula, terdiri dari tubulus contortus dan collectivus. Yang ketiga adalah vena renalis. Ginjal tersusun atas jutaan nefron. Nefron ini disusun dari 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu badan Malpighi yang berbentuk seperti kantung, dan yang kedua adalah tubulus-tubulus. Pada badan Malpighi terdapat glomerulus yang diselimuti oleh kapsul Bowman. Kemudian pada bagian tubulus-tubulus atau saluran-saluran terdapat yang namanya saluran proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan saluran-saluran pembuluh, yaitu tubulus collectivus. Proses ekskresi pada ginjal terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, kemudian tahap reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal yang disalurkan langsung ke lengkung Henle, dan yang terakhir adalah tahap augmentasi yang terjadi di tubulus distal. Ketika darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang berukuran kecil keluar melalui pori-pori dan menghasilkan urin primer yang tertampung dalam kapsul Bowman. Urin primer ini kemudian dialirkan ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang lainnya. Setelah terjadi proses penyerapan kembali, akhirnya dihasilkan urin berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder ini akan dialirkan ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses augmentasi ini menghasilkan urin sesungguhnya. Urin yang telah terbentuk akan disalurkan menuju kandung kemih oleh sebuah saluran yang bernama ureter. Pada kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin terjadi ketika terjadi tekanan pada kandung kemih akibat terisi penuh sehingga seseorang akan merasa ingin buang air kecil. Tekanan pada kandung kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang memicu kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibatnya, kontraksi ini urin dapat keluar lebih mudah dari tubuh melalui uretra. Organ selanjutnya yaitu organ kulit. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang lapisan teratas terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan teratas bernama epidermis.
Kemudian lapisan yang paling tengah itu bernama dermis dan terdiri dari kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, arteri, vena, dan jaringan saraf. Kemudian kelenjar yang paling bawah disebut hipodermis yang terdiri atas jaringan adiposa atau jaringan lemak. Hasil ekskresi kulit merupakan keringat. Ketika kamu berolahraga atau beraktivitas, kamu akan mengeluarkan keringat sebagai respon terhadap gerakan otot kamu. Saat kamu berlari kencang, ototmu akan bekerja lebih keras dan membutuhkan lebih banyak energi. Maka dari itu, tubuhmu akan melakukan respirasi sel dengan menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat atau energi bagi tubuh kamu. Sebagai proses tersebut terjadi di struktur mitokondria. Semakin banyak kamu bergerak atau beraktivitas, maka semakin keras pula mitokondria menyediakan energi untuk tubuh kamu atau menyediakan ATP. ATP ini dalam sel akan dipecah menjadi ADP dan P. Pemecahan tersebut akan menghasilkan suhu panas pada tubuh kamu. Semakin banyak pemecahan ADP dan P, maka akan menghasilkan panas yang semakin banyak pula dan memicu sensor suhu tubuh mendeteksi kelebihan panas yang diproduksi oleh tubuhmu. Suhu panas tersebut akhirnya diinformasikan ke bagian hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengatur suhu tubuh. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal melalui sel saraf ke bagian kelenjar keringat di kulitmu. Ketika kelenjar keringat menerima sinyal tersebut, cairan yang mengelilingi sel pada gulungan kelenjar keringat bagian bawah memiliki konsentrasi yang tinggi dan mengandung ion natrium serta klorida. Sel kemudian memompa ion-ion tersebut memasuki saluran pembuluh yang mengalir di dalam kelenjar keringat. Lalu, karena jumlah garam di dalam pembuluh lebih banyak dibanding di luar, air akan memasuki saluran pembuluh melalui proses osmosis. Proses osmosis yaitu perpindahan zat cair dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Tekanan zat cair hasil osmosis akan mendorong air ke atas melalui saluran panjang yang ada pada kelenjar keringat, sehingga keluarlah keringat dan mengurangi suhu panas pada tubuh kamu. Hal itu akan terus berlangsung sampai suhu panas pada tubuh kamu kembali stabil atau kembali normal. Itulah proses pembentukan keringat pada tubuh kamu. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ hati. Organ hati pada sistem ekskresi menghasilkan bilirubin. Struktur hati terdiri dari lobus kiri, lobus kanan, kantung empedu, kemudian ada saluran empedu. Struktur hati ini terdiri dari lobulus-lobulus. Lobulus adalah unsur terkecil penyusun hati yang berbentuk seperti segi enam, memiliki panjang 1 mm. Lobulus dilapisi oleh kapsula hepatika sebagai pelindung bagian lobulus ini. Jaringan hati ini terhubung langsung dengan pembuluh-pembuluh yang disebut sebagai pembuluh arteri hepatika dan vena porta hepatica. Kemudian jaringan hati ini juga tersusun atas sel-sel yang disebut hepatosit yang dibagi atau dipisahkan oleh lapisan lakuna pada setiap sel. Dan untuk hepatosit 1 ke hepatosit 2 dipisahkan oleh lapisan yang bernama kanalikuli. Setiap harinya, organ hati menghasilkan banyak sekali empedu. Empedu ini berasal dari perombakan hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin kemudian dirombak menjadi 3 bagian, yaitu hemin, zat besi, dan globin. Zat besi kemudian dipecah kembali menghasilkan hemoglobin baru dan globin dipecah untuk menghasilkan protein. Kemudian hasil perombakan zat besi dan globin akan disimpan ke dalam hati dan disalurkan menuju sumsum tulang merah. Untuk hemin sendiri akan dipecah menjadi bilirubin dan biliverdin sebagai zat warna empedu berwarna biru hijau.
Kemudian zat warna tersebut akan mengalami oksidasi pada bagian usus besar manusia. Hasil oksidasi tersebut menghasilkan urobilin. Urobilin ini akan diekskresikan oleh tubuh manusia untuk menghasilkan zat warna kekuningan pada feses ataupun pada urin. Organ terakhir yang masuk ke dalam sistem ekskresi yaitu paru-paru. Struktur paru-paru terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang menyalurkan oksigen dari luar lingkungan masuk ke dalam paru-paru yaitu trakea, kemudian ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus sebagai pusat difusi oksigen dan karbon dioksida. Prosesnya oksigen masuk ke dalam tubuh melalui kontraksi tulang rusuk. Udara yang mengandung banyak oksigen tersebut akan disalurkan melalui trakea menuju paru-paru. Akan diterima pertama oleh bronkus, yaitu cabang paru-paru, kemudian diterima kembali oleh bronkeolus, yaitu cabang dari bronkus, dan disalurkan menuju alveolus, yaitu tempat berdifusinya oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini terhubung langsung dengan kapiler darah, di mana darah mengandung hemoglobin yang kaya akan CO2. Kemudian, oksigen yang didapat dari lingkungan tersebut akan berdifusi di dalam alveolus masuk ke dalam pembuluh kapiler darah, sehingga darah kaya akan O2. Darah yang kaya akan O2 tersebut dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu untuk karbon dioksida berdifusi masuk ke dalam alveolus dan dikeluarkan oleh alveolus melalui bronkus, bronkeolus, trakea, dan dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Selanjutnya ada gangguan sistem ekskresi dan cara menanggulanginya. Gangguan sistem ekskresi pertama yaitu nefritis. Nefritis merupakan gangguan sistem ekskresi yang terjadi akibat rusaknya nefron terutama pada bagian glomerulus, sehingga proses filtrasi pada ginjal terganggu. Nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Karena terganggunya proses filtrasi, maka asam urat dan urea akan masuk kembali ke dalam pembuluh darah. Akibatnya terjadi penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau disebut dengan endema. Nah, ini bisa dilihat ya, dalam lingkaran hitam ini merupakan nefron yang mengalami kerusakan. Warnanya merah semua dan tampak di bagian ginjal terluar itu terdapat kayak gundukan warna kuning. Itu akibat nefron yang mengalami kerusakan. Seseorang yang menderita nefritis parah, upaya pencegahannya yaitu melakukan pencakokan ginjal. Namun, upaya nefritis juga bisa dilakukan dengan rutin melakukan cuci darah. Nah, gangguan sistem ekskresi selanjutnya yaitu batu ginjal. Batu ginjal merupakan gangguan sistem ekskresi yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium. Letak batu ginjal terdapat di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal ini berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Namun, ketika batu ginjal memiliki endapan yang sedikit, itu bisa saja larut ketika kalian mengeluarkan urin atau buang air kecil. Namun, kalau sudah berbentuk kristal, tidak bisa larut. Kandungan batu ginjal yaitu kalsium oksalat, asam urat, dan kalsium fosfat. Nah, kita lihat bentuk dan gambarnya ya. Ini ada penampakan ginjal secara luar. Kemudian ada anatomi ginjal yang sehat. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan anatomi ginjal yang mengalami batu ginjal. Bisa dilihat ya, yang bulat-bulat putih itu merupakan endapan garam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, batu ginjal terletak di saluran ginjal. Itu ada yang saluran menuju ke kandung kemih, kemudian terletak pada rongga-rongga ginjal. Yang di bulat zoom itu terdapat pada rongga-rongga ginjal. Nah, apa sih upaya pencegahan batu ginjal? Yang pertama, tidak menahan buang air kecil.
Yang kedua, minum cukup air putih untuk mempermudah kerja ginjal. Selanjutnya adalah membatasi konsumsi garam, karena natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya endapan garam atau batu ginjal. Gangguan sistem ekskresi selanjutnya yaitu albuminuria. Mengenal albuminuria yuk. Nah, albuminuria ini merupakan gangguan akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Hal itu terjadi karena kurangnya asupan air ke dalam tubuh, mengonsumsi banyak protein dan vitamin C. Kita tahu vitamin C itu berguna untuk tubuh, namun akan berbahaya jika digunakan terlalu berlebihan atau mengonsumsi terlalu berlebihan. Akibatnya, urin masih mengandung protein, di mana urin normal itu tidak mengandung protein. Lalu, apa saja upaya pencegahan albuminuria? Yang pertama yaitu menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, membatasi konsumsi protein, karena terlalu banyak mengonsumsi protein akan memperberat kerja ginjal. Selanjutnya ada membatasi konsumsi garam. Nah, untuk selanjutnya gangguan hematuria. Hematuria ini merupakan gangguan sistem ekskresi yang terjadi atau ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin, di mana urin normal tidak mengandung sel-sel darah merah. Hematuria disebabkan oleh penyakit pada saluran kemih juga, akibat adanya gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Lalu, apa saja upaya pencegahan hematuria? Yang pertama, tidak menahan buang air kecil. Yang kedua, minum air putih yang cukup, sekitar 8 gelas dalam satu hari. Yang ketiga, yaitu menjaga kebersihan toilet, karena hematuria ini juga dapat terjadi karena adanya infeksi dari saluran kemih akibat kurangnya menjaga kebersihan area toilet. Nah, gangguan selanjutnya yaitu diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini merupakan gangguan sistem ekskresi yang terjadi akibat kurangnya atau kekurangan hormon ADH, antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air masuk ke dalam tubuh seperti biasanya atau seperti orang yang normalnya. Seseorang yang menderita diabetes insipidus akan terus buang air kecil secara terus-menerus, padahal cuaca tidak sedang dingin sekalipun. Upaya pencegahannya dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik. Oke, gangguan sistem ekskresi yang terakhir yaitu jerawat. Kalian sudah pada tahu kan perihal jerawat, apalagi seorang wanita pasti mencari tahu tentang jerawat. Lalu apa sih faktor tumbuhnya jerawat? Yang pertama, pengaruh hormon, kedua, kurang menjaga kebersihan kulit, dan yang terakhir, menggunakan kosmetik secara berlebihan, apalagi kosmetik yang mengandung minyak. Lokasi terjadinya jerawat bisa pada wajah, dada, dan pada punggung. Jerawat ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, sehingga minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak tidak bisa keluar dari tubuh dan menumpuk membentuk benjolan, yang lebih sering kita kenal sebagai jerawat. Lalu, upaya apa saja yang dapat kita lakukan agar terhindar dari jerawat? Yang pertama, tidak menggunakan kosmetik yang berlebihan, apalagi kosmetik yang mengandung banyak minyak. Yang kedua, rajin mencuci wajah setelah beraktivitas, sebelum tidur, dan setelah menggunakan kosmetik. Oke, tadi kita telah belajar tentang sistem ekskresi manusia. Semuanya sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Dadah!